tentang pandangan agama dan lingkungan. Bagaimana ajaran agama yang Anda yakini memandang pentingnya menjaga dan melestarikan sumber air serta lingkungan? Untuk pandangan dari segi agama masalah sumber air ya. Kalau masalah sumber air tentang agama memang sudah ada dasarnya, mungkin dari juga ada nas Quran dan hadis, terutama masalah untuk kita melakukan cuci dalam arti untuk wudhu dan mandi wajib yang mandi besar juga itu kan ada Quran dan ada anjuran dari hadis dan lainnya. Begitu kita khususnya untuk warga sebagai warga masyarakat penjagaan secara terus menerus masalah kebersihan air itu untuk digunakan di samping untuk kebersihan dan juga untuk ibadah wudhu terutama. Apakah ada nilai-nilai keagamaan atau kearifan lokal yang terkait dengan pentingnya menjaga kebersihan dan keberlanjutan sumber air di Desa Cipatu? Ya tentunya ada memang, karena dari segi agama juga menganjurkan masalah kebersihan dan itu sudah ada hadisnya, kata-katanya kebersihan itu sebagian dari iman. Makanya kita sebagai umat Islam utama dan juga sebagai tokoh masyarakat perlu kita menjaga kebersihan dan lingkungan yang utama sumber daya air kebersihan. Menurut Bapak, seberapa besar pengaruh nilai-nilai keagamaan dalam menjaga perilaku masyarakat terhadap lingkungan dan sumber air? Kalau masalah penilaian itu memang tergantung individu dan tergantung lingkup masyarakat. Kita tergantung dari segi taraf ekonomi juga taraf secara pendidikan. Jadi ada masing-masing itu berperan semuanya dan kita dibagi masing-masing tugas sendiri-sendiri. Karena memang dari segi itu kan kita lihat dari IQ dan pikiran masyarakat. Bagaimana Bapak melihat kondisi sumber air di Desa Cipatu saat ini dari perspektif keagamaan atau nilai-nilai keagamaan? Bagi saya ya lihat untuk masalah sumber air dilihat dari segi keagamaan memang sudah termasuk memenuhi syarat. Pertama karena air itu satu, saya lihat dari sumber air itu dilihat dari kebersihan kita maksimal. Kemudian dari lingkungan itu lingkungan ramah tamah dan semuanya lingkungan mendukung. Pertanyaan selanjutnya tentang peran dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Dalam peran Bapak sebagai tokoh agama, apakah Bapak pernah atau sering mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sumber air? Kalau masalah peran untuk sumber air, kita bersama semua elemen masyarakat, terutama lembaga desa yang berkaitan, juga kepada tokoh-tokoh masyarakat dan kita bersama dan menjaga sumber air dan kita sebagai masyarakat karena pengguna juga, jadinya kita jaga untuk kelestariannya. Misalnya dalam forum apa? Misalnya dalam kegiatan untuk kayak semacam ada lembaga RT lingkungan atau sebagai pemuda, kemudian ada lagi dalam rangka kerja bakti sosial untuk kegiatan kebersihan lingkungan dan sumber air. Kalau kayak
pengajaran melalui khutbah kayak pengajian. Kalau masalah pengajakan khutbah apa itu ambilnya kadang-kadang pernah dari hadis yang menuju ke kebersihan dan kebersihan dan sumber air yang terutama air yang suci kalau masalah agama karena dipakai untuk sebagai kita mau ibadah kan pakai wudhu, jadinya kita kadang-kadang untuk menerangkan kepada masyarakat memang lewatnya gitu. Bentuk ajakan atau pesan seperti apa yang biasanya Bapak sampaikan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber air? Kalau bentuk pesan dari segi agama memang kita ambil kadang-kadang ada suatu hadis, jadi hadis juga kadang-kadang sebagai ajakan untuk kita saling berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, kebersihan terutama dan sucian air yang kita gunakan untuk sehari-hari. Kemudian untuk secara bermasyarakat kita ajak untuk kadang-kadang gotong royong atau dan sebagainya untuk menjaga kebersihan air lingkungan. Menurut pengamatan Bapak, berapa besar respon atau tingkat partisipasi masyarakat setelah mendapatkan ajakan atau himbauan terkait isu lingkungan dan sumber air? Kalau respon masyarakat terutama dari warga itu ya kita lihat kadang-kadang normal saja karena kalau lihat dari kebutuhan sih kadang-kadang kita pada kebutuhan masalah sumber air jadinya semuanya diajak untuk kegiatan sebagai baku untuk terutama dan sumber air itu insya Allah ada responnya karena saya membutuhkan keduanya. Kita lihat masyarakat sebagai bagian besar masyarakat kadang-kadang juga memerlukan suatu dorongan dari tokoh-tokoh masyarakat juga untuk menggerakkan dan menjaga lingkungan. Apakah ada kegiatan spesifik, misalnya kerja bakti, menanam pohon, doa bersama untuk pelestarian air yang diinisiasi atau didukung oleh lembaga keagamaan di desa terkait pengelolaan sumber air? Kalau kegiatan untuk terutama yang lembaga keagamaan kadang-kadang ada misalnya untuk sumber air pengairan yang ke masjid juga, kemudian musim kemarau juga secara doa minta hujan kadang juga ada. Kemudian ada juga dari masyarakat maupun warga lainnya secara keagamaan tiap bulan juga Bapak itu juga secara doa untuk minta bertahan istilahnya lah, dari itu juga ada. Pertanyaan selanjutnya tentang efektivitas partisipasi dan tantangan. Menurut Bapak, seberapa efektif partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber air ramah lingkungan di desa kita saat ini? Seperti sangat efektif, cukup efektif, atau kurang efektif? Kalau masalah untuk lingkungan ramah lingkungan untuk itu biasa ya untuk sementara karena dilihat dari pengalaman karena ramah kan dukung walaupun dari masyarakat dan lembaga masyarakat juga kerjasama nggak ada masalah. Apa saja tantangan atau hambatan yang Bapak amati dalam menggerakkan partisipasi masyarakat meskipun ada dukungan nilai agama? Contohnya kesibukan, kurangnya kesadaran, perbedaan pandangan, keterbatasan sumber daya. Pertama kadang-kadang masalah kesehatan juga, keduanya masalah kesadaran masyarakat juga kadang-kadang minimnya kesadaran. Jadi kendala bagi kita masalah itu. Terus kita
kita hanya kerja sekeras mungkin lah ya untuk berjuang untuk kita memelihara lingkungan dan sumber air kita dari segi bau, segi agama, masyarakat dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak melihat kolaborasi antara tokoh agama dengan pemerintah desa atau organisasi lain dalam upaya pengelolaan sumber air? Apakah sudah optimal? Kalau masalah optimal itu saya rasa sih harus belum, cuman kita bersamanya saya rasa juga ada dengan tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan desa, saya rasa ada untuk hal itu. Apakah Bapak merasa ada perubahan positif pada perilaku masyarakat terhadap sumber air dan lingkungan sejak adanya upaya pengelolaan bersama? Kalau masalah perubahan masyarakat untuk pengelolaan sumber air, memang ada perubahan karena adanya kadang-kadang sumber air di Cipaku karena sudah ada pengelolanya dan masuk ke rumah-rumah jadi untuk mendapatkan lebih mudah, jadinya kita sebagai masyarakat kadang-kadang lebih nyaman. Selanjutnya, pertanyaan tentang harapan dan rekomendasi. Apa harapan Bapak untuk pengelolaan sumber air di Desa Cipaku ke depan agar lebih ramah lingkungan dan partisipasi masyarakat semakin meningkat? Harapan kami untuk selanjutnya itu kita sebagai warga dan masyarakat, terutama sumber air dan lingkungan yang ramah, kita semuanya kerjasama, terutama masyarakat dan pemerintah desa untuk mengelola dan melestarikan sumber air bersama juga tokoh agama untuk kebutuhan warga juga. Saya rasa harapan kami kayak gitu, mudah-mudahan saja untuk kedepannya masyarakat lebih puas dan lebih nyaman. Bagaimana peran tokoh agama dapat lebih ditingkatkan untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga Kalau peran tokoh agama untuk menjaga sumber lingkungan ramah dalam sumber air ya, saya rasa tokoh agama juga perannya penting juga, karena di situ tokoh agama kan banyak sedikitnya sudah ada dasarnya, mensikat tinggi dari keilmuan agama maupun ada dasar-dasarnya, tinggal kita cara menyampaikan kepada masyarakat sebetulnya supaya masyarakat di situ tokoh agama juga sangat peran juga. saran atau masukan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah desa, pengelola program atau pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber air ramah lingkungan? Kalau saran saya kepada pemerintahan desa, terutama yang untuk wilayah daerah kami itu, masalah sumber air itu memang sangat kurang dalam arti istilah belum begitu masyarakat memberikan kuasa. Mungkin dari wilayah kita kan dari ambil sumber air karena untuk masuk saja ke rumah-rumah itu masih semacam ada pembayaran yang diminta masyarakat itu, permintaan ada istilahnya bantuan gratis. Jadinya kurang ini bagi saya mungkin ada bahasa lainnya, karena memang demikian, tapi ya merasa nggak masalah juga, cuman ada keluhan hal-hal yang begitu. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan pengalaman berharga yang telah Bapak berikan.